Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan memulai Rudy Travel. Pertama kita buka aplikasi daerah. Ini pada perusahaan jasa, nama perusahaannya Rudy Travel. Kemudian kita membuat data baru. Kita tulis nama perusahaannya Rudy Travel, Jalan Kemang Selatan, nomor 1C nomor 20, Jakarta, kotanya Jakarta, Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Ini dari Januari sampai Desember 2020. Ini kita klik icon yang ini, kita ganti Rudy Travel Dita.gdb. Kemudian kita save. Ini Januari 2020, Desember udah semuanya ya. Kita bisa lanjutkan. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian ya udah semuanya, kita proses. Kemudian kita pilih jenis usahanya adalah jasa travel. Nah, jasa travel, kemudian kita lanjutkan. Kemudian lanjutkan proses jasa travel, kita klik ya. Kemudian kita bisa klik OK. Nah ini IDR sama rupiah udah nggak usah diganti lagi. Klik lanjutkan, selesai. Terus kita ke data rekening, ke daftar data rekening. Kita lihat di sini kita harus ngecek udah semuanya atau belum. Kita bisa klik switch mode di sini. Kita cek apa sudah komplit. Ternyata udah. Kita tutup. Jangan lupa untuk selalu setting set program, kemudian ke setelan regional. No, berarti udah betul rekam. Langsung aja kita isi saldo awal akunnya. Kita isi satu-satu. Kas kecil 8.750.000. Kemudian kalau udah semuanya kayak gini, salah di sini guys, 30, 36, 25 terus. Nah ini udah nilai sebesarnya udah RP0, berarti udah betul ya. Jangan lupa untuk selalu periksa ada yang kelewat atau enggak, biar enggak ada trouble nantinya di transaksi selanjutnya gitu. Kemudian kita bisa langsung klik rekam. Ini udah ya semuanya, udah betul. Nih sini udah ke input semuanya. Kita bisa tutup, atau kalau pengen ngecek lagi untuk meyakinkan juga bisa. Kita ngecek lagi. Ini udah 0, berarti udah betul. Kita bisa batal. Kemudian kita buat data nama, alamat perusahaan. Nomor satunya Sinar Abadi PT. Kemudian klik baru. Kemudian Bapak Jimmy, kita klik baru lagi. Kemudian yang ketiga vendor kan, si saldo hutang usaha Indojaya PT. Kemudian kita klik baru lagi. Terus Bapak Ali. Kemudian kita bisa rekam. Nah terus kita ke setting saldo awal piutang usaha. Ini kita buat baru. Klik icon yang ini. Kita masukin Bapak Jimmy. Oke. Tanggal 30 Desember 2019, invoice INVI-min 001. Nah ini nilainya sebesar
22.600. Rekam, kemudian bikin baru lagi, kemudian kita rekam. Jadi sesuai di buku hasilnya 38.300.000, kemudian kita tutup. Untuk tadi data nama alamatnya ada yang kelupaan. Untuk Bapak Jimmy-nya kita edit. Nah, dia ini bukan company tapi dia itu personal. Rekam. Untuk Bapak Ali juga sama, kita edit. Beliau bukan company tapi personal. Kemudian kita rekam, tutup. Terus langsung ke saldo awal hutang usaha. Nah, kita bikin baru PT Indojaya. Oke. 5 November 2019. INQ 01 dengan nilainya 12.900. Nah, ini ada terminnya, jadi jangan lupa diisi termin pembayarannya. Hari diskonnya 10, jatuh temponya 30, diskon awalnya 2%, kemudian rekam. Nah, kayak gini. Terus yang kedua ada Bapak Ali. Tanggal 30 Desember. Nah, invoice 02. Ini dia 9.800.000. Nah, terus kita terima pembayaran. Kita terima pembayaran, hari diskonnya 10, 32. Kemudian kita klik rekam. Udah sama seperti di buku, 22.722.700.000 rupiah. Kita tutup. Kemudian kita ke data harta tetap. Nih, kita input. Nah, namanya mobil pick up. Harga perolehannya 40 juta ya nanti. Kita kendaraan, oke. Tanggalnya 2 Februari. Harga belinya 40 juta. Nilai residunya 8 juta. Umur ekonomisnya 10 tahun. Udah. Kemudian kita bisa klik baru. Oke. Ya. Kemudian mobil sedan. Kelompoknya kendaraan. Tanggalnya 5 Agustus. Harga belinya 60 juta. Nilai residunya 15 juta. Ini udah 10 tahun. Kita baru. Kemudian ada motor Evo. Ini kendaraan. Tanggalnya 2 November. Kemudian harga belinya 9.500.000. Nilai residunya 2 juta. Ini umur ekonomis 8 tahun. Kemudian kita rekam, kita baru maksudnya. Oke. Ya. Iklan mulu deh. Terus selanjutnya AC, perolehan AC. Kelompoknya peralatan. Tanggalnya 2 Februari. Kemudian harga belinya 2575. Kemudian nilai residunya 250.000. Umur ekonomisnya 4 tahun. Kita baru. Oke. Ya. Kemudian komputer.
kelompoknya peralatan, tanggal belinya 16 April, harga belinya 4.950.000, nilai residunya 500.000 rupiah, umur ekonomisnya 4 tahun, baru ya. Nah, kemudian printer. Nah, ini kita tulisnya printer 1 karena nanti di transaksi selanjutnya bakal ada namanya printer juga, biar nggak rancu aja. 20 April 2019, harga belinya 1.650.000, nilai residunya 250.000, umur ekonomisnya 4 tahun. Kemudian kita rekam. Oke. Ya. Udah selesai, kita lihat di daftar data harta tetap. Udah ya, 257.500, pas 950 500, kemudian 165 40 8 juta, kemudian mobil sedan 60 15, udah motor Revo 500 2 juta, printer 1 1650 sama 250. Nah, ini udah semuanya, kita bisa tutup. Kemudian kita langsung ke transaksi 1, yaitu dibayar muka untuk sewa kantor. Nah, ini masuknya adalah ke kas keluar melalui bank. Ini penerimanya namanya Bapak Ahmad Riyadi. Kita bikin baru di NDI ini Odels. Bapak Ahmad Riyadi. Rekam. Oke. Di tanggalnya tanggal 4 Januari. Kemudian kodenya itu adalah sewa kantor, berarti sewa dibayar di muka. Nah, ini klik kanan di mouse kalian, terus catatan. Jadi catatannya itu adalah sewa kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Januari 2021. Nah, kita bisa rekam, terus kita nilainya kita tambahin 9.600.000, kemudian kita klik sebesar, jadi 9.600.000 rupiah. Kita rekam data. Terus transaksi kedua, pembelian aktiva tetap, pembelian penerimaan barang. Nah, nama pemasoknya ini adalah Toko Citra Komputer, belum ada, cek baru. Citra Komputer toko. Nah, kemudian kita klik rekam. Nah, oke. Kemudian ini 5 Januari 2020, ini juga sama 5 Januari 2020. Kemudian di sini kita lihat dulu ada terminnya. Nah, di termin, berarti kita ke termin. Hari diskonnya 10, diskon hari jatuh tempo 30, diskon awal 2%. Kemudian kita oke. Kemudian di sini jasanya harus kita checklist. Nah, kemudian deskripsi pesanannya kita ketik sendiri. CPU komputer kirim 1. Tipenya peralatan ya. Oke. Diterimanya 1, harganya 1.750.000. Jangan lupa di sini ada pajak. Nah, kemudian yang kedua ada monitor, kodenya juga sama, peralatan. Kemudian dikirimnya juga 1, harganya 350.000. 350.
kemudian jangan lupa ada pajaknya, kemudian printer 2. Nah, namanya printer 2. Nah, printer 2 ini 2 ya. Kemudian 215. Ini jangan lupa ada pajak. Nah, kemudian ini kita cek lagi Citra Komputer 5 Januari, jasa termin sipil komputer 112 10%, 150 350 215. Dah, kemudian kita bisa rekam. Batal. Kemudian kita ke 3, pembayaran piutang dengan giro mundur. Penjualan, pembayaran piutang usaha dengan giro mundur melalui bank. Ini dari si PT Sinar Abadi. PT Sinar Abadi ada nih ya. Kemudian kita klik OK. 6 Januari 2020. Nah, ini nomor invoice-nya. Jadi dia ini membayarkan 11.125. 11.125 223. Nih, 11 juta 125.000 rupiah. 11.125.000 rupiah. Nah, ini menggunakan giro kan, jangan lupa kita checklist gironya, kemudian kita rekam, terus kita masukin nomor gironya BG 010023. Nah, tanggalnya itu tanggal jatuh temponya 19/01/2020. Kemudian klik OK. Ini kita tidak untuk penyesuaian dengan transaksi yang sebenarnya akan terjadi tanggal transaksi pemberian transfer sama dengan tanggal jatuh tempo. Ini merubah tanggal transaksi tidak. Oke. Nah, kemudian batal. Kemudian biaya operasional, kas dan bank, kas keluar, kemudian dibayar kepada Dani melalui bank. Dani ini employee kita. Dani, kemudian rekam. Oke. Dani tanggal 09/01/2020. Nah, dan ini untuk listrik, air, telepon dulu. Listrik, air, dan telepon nilainya sebesar 1.125.000 rupiah. Kemudian bensin, parkir, dan tol. Nah, ini ada bensin, parkir, dan tol sebesar 25.000 rupiah. Nah, ini kita. Nah, jadi jumlahnya ini kan 1.125.000 rupiah sama 25.000 rupiah. Nah, kita klik sebesarnya, jadi betul. Jadi jumlahnya itu adalah 1.150.000 rupiah. Kemudian kita bisa rekam. Kita batal. Kemudian transaksi kelima, penjualan tunai. Ini berarti penjualan, invoice penjualan. Nah, jangan lupa nama pelanggannya siapa, PT Dharma Asri. Kalau sudah ada, ternyata belum, kita bikin baru. Dharma Asri PT. Rekam. Kita pilih Dharma Asri, kemudian tanggalnya tanggal 11 Januari 2020. 11 Januari 2020. Nah, kemudian tunai, kita harus klik jasanya, kita klik tunainya. Deskripsi pesannya 4 lembar tiket, kodenya ada. Jadi di sini penjualan tiket, kemudian dikirimnya itu 4 dan harganya itu 315.000.
Nah, diskonnya jangan lupa 10%. Nah, jadi totalnya itu Rp1.134.000. Nah, kemudian di sini ada salesman-nya, namanya Anto. Kita klik ini, baru. Kemudian kita klik Anto. Kemudian kita rekam. Kemudian klik Anto. Oke. Nah, ini udah semua ya. Ini udah pas. Kemudian kita bisa rekam. Kemudian transaksi ke-6, pembayaran hutang. Berarti pembayaran hutang usaha ke toko Citra Komputer melalui bank. Ini toko Citra Komputer, tanggalnya 13 Januari 2020, nomor invoice. Nah, ini diskonnya kan ada nih 556. Nah, ini kita manual aja, kita klik angka 0. Nah, jadi ini 2783 benar. Jadi Rp2.783.000. Nah, jadi ini udah betul. Kita kemudian klik rekam. Batal. Ini kita bisa lihat kalau misalnya kita ragu. Ini udah betul semuanya. Batal. Jadi udah betul ya. Ini nggak ada trouble lagi. Ini kita batal. Ini kita tutup kalau masih ada yang ragu-ragu. Kemudian pembayaran piutang usaha, penjualan pembayaran piutang usaha oleh Bapak Jimmy, dari Bapak Jimmy. Kemudian tanggalnya tanggal 11 November 17 Januari, salah, 17 Januari 2026. Yang dibayarnya itu 15.200. Nah, ini 15.200.000 rupiah. Kemudian kita bisa rekam. Kemudian batal. Kemudian pengambilan pribadi atau prive, itu kas dan bank, kas keluar, pengambilan pribadinya melalui kas. Kemudian penerimanya itu Rani. Kita Rani nggak ada ya, kita bisa bikin baru di sini, namanya Rani. Raninya itu adalah employee. Nah, Rani, rekam Rani. Oke. Kemudian tanggalnya 18 Januari 2020. Kodenya di sini kan prive ya. Di sini nggak ada prive. Kita bisa bikin baru dengan klasifikasinya itu modal. Lewat. Prive. Kemudian kita rekam. Oke. Kemudian nilainya sebesar Rp250.000. Kemudian kita klik sebesarnya Rp250.000. Kemudian kita rekam. Batal. Kemudian pencairan giro masuk. Giro masuk nih, giro masuk. Daftar data ini giro cair. Oke. Jadi pada tanggal 19 Januari terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 6 Januari. Nah, ini kita ganti tanggalnya aja. Jadi tanggal 19 Januari. Kemudian kita rekam. Batal. Nah, udah deh, udah dicairin gironya. Kemudian yang selanjutnya write off. Kita ke penjualan, kemudian ke daftar data piutang usaha. Nah, kita pilih nih Bapak Jimmy, kita sorot, kita klik 2 kali. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa klik kanan, write off. Kemudian kita ganti tanggalnya tanggal 24 Januari 2020. Ini piutang usaha udah betul. Nah, yang ini kerugian piutang. Kita cari kerugian piutang. Ini udah ada.
kerugian piutang ini udah nilainya Rp500.000, kemudian rekam. Udah deh kan, kemudian tutup, masuk lagi, udah nggak ada, tutup lagi. Kemudian setor kas ke bank, bisa kas dan bank, transfer kas dari kas ke bank, Oke. Nah ini kan error kan, kasih USD, kita klik lagi aja kas, oke lagi. Nah kita klik lagi ke bank. Oke, nah kayak gitu caranya. Tanggalnya 25 Januari 2020. Nah terus kemudian nilainya sebesar Rp9.500.000, Rp9.500.000. Kemudian kita rekam. Kemudian transaksi 12, alokasi biaya sewa kantor per bulan. Ini kita masuknya ke buku besar ya, transaksi jurnal umum di tanggal 27 Januari 2020. Kodenya itu adalah sewa. Sewa itu nggak mau diketik teman-teman, jadi dia itu harus dicari, maunya dicari. Debitnya itu sewa kantor 800.000. Nah ke akun kas. Nah sewa dibayar di muka. Jadi salah, ini sewa dibayar di muka. Nah jadi kayak gini. Jadi kayak gini. Ini udah sewa dibayar di muka. Jadi kalau misalnya yang tadi yang awal kan itu sewa dari masa 5 Januari sampai 2020 sampai 2021. Nah itu masuknya ke kas. Nah tapi kalau misalnya per bulan ini masuknya ke jurnal umum. Nah dia ini bukti memorial, jadi nama akunnya sewa debitnya dengan sewa dibayar di muka kreditnya gitu. Kemudian kita bisa klik rekam kalau udah kayak gini, kemudian batal. Terus gaji. Nah kalau gaji juga sama. Ini gaji itu kalau lebih dari satu orang dia itu masuknya ke buku besar transaksi jurnal umum, dia masuknya. Kalau cuma satu orang aja baru ke kas dan bank. Tapi yang nggak apa-apa kalau mau ke kas keluar juga, tapi lebih enak, lebih accurate ya ke transaksi jurnal umum buku besar. Nih kita ganti tanggalnya 31 Januari 2020. Kodenya itu yang pertama gaji karyawan. Nah gaji karyawan, bagian gaji dan upah ini bisa gaji, bisa nama akunnya gaji dan upah atau gaji aja bisa. Nah ini kita klik kanan di mouse kita, kemudian di sini kita catat Ayani Rp 700.000, kemudian Dani Rp 950.000, kemudian Anto Rp 400.000 rupiah. Terus Bambang 125. Kemudian kita klik rekam. Nah jadi di sini sebesar isi debitnya ini sebesar Rp2.175.000, 2.175.
Nah, jadi dia nanti bakal ternotis kayak gini guys. Jadi Rp2.175.000 melalui bank. Oke. Jadi nanti di debitnya kayak gini, Rp2.175.000. Dan kenapa di buku ada yang bank, ada yang kas, gini aja kita. Jadi kalau misalnya lebih dari di atas 1 juta itu masuknya ke bank, tapi kalau misalnya di bawah 1 juta itu masuknya ke kas. Jadi kita di sini bank. Nah, kita rekam udah sama Rp2.175.000. Kita rekam, kita batal. Kemarin kita cek laporan laba rugi standarnya. Ini laporan laba rugi standar dari Januari hingga Januari dulu kita cek. Oke. Hasilnya min 3491, jadi min 3.491 ya. Ini saya liatin biar jelas, biar diperlama ini karena suka skip gitu kan. Nah, ini kayak gini nih. Nah, udah, kemudian close. Kita buka lagi laba rugi standarnya dari Januari hingga Desember. Oke. Ini juga sama, min Rp3.491.000. Kemudian kita close aja dan kemudian selesai, finish. Thank you for watching.